Hai, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan teacher Mikail. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pembelajaran 5 dan 6 masih di subtema 3. Poin-poin yang akan kita bahas yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, yang ketiga adalah matematika. Ya, jadi kita akan membahas dengan mata pelajaran sekaligus. Di sini sudah teacher ringkas sekaligus untuk dua pembelajaran dalam satu link YouTube, nanti bisa dilihat ya, bisa dipelajari dan dipahami. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yaitu bahasa Indonesia. Kita akan menjelaskan sekilas tentang daur hidup nyamuk dan lalat. Kemarin kita sudah mempelajari daur hidup katak, daur hidup ikan. Sekarang kita lanjutkan daur hidup nyamuk dan lalat. Ya, jadi proses daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Setelah telur adalah jentik nyamuk, setelah jentik nyamuk adalah pupa, dan yang terakhir adalah nyamuk dewasa. Ya, oke, sekarang saya jelaskan. Jadi nyamuk itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia, ya, karena kenapa? Gigitannya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah malaria dan DPD. Jadi kita harus pastikan kondisi di rumah kita bebas dari sarang nyamuk ataupun tempat nyamuk bertelur, ya. Untuk memastikan hal tersebut gimana teacher? Caranya adalah yang pertama adalah pastikan tidak ada tumpukan sampah di sekitar rumah kalian, ya. Pastikan kamar mandi itu selalu terkuras setiap 1 minggu sekali, ya. Jangan sampai menunggu berbulan-bulan baru bak mandinya terkuras, ya. Kalau sampai berbulan-bulan coba kalian perhatikan di dalam bak kamar mandi kalian, pasti di situ ada banyak jentik-jentik nyamuk. Karena kenapa? Nyamuk itu berkembang biaknya itu adalah mencari tempat-tempat yang lembab, terutama tempat yang berair kayak bak kamar mandi ataupun tempat-tempat yang bisa menampung air, ya. Nyamuk suka tempat yang kotor, ya. Jadi pastikan tempat di sekitar rumah kita nggak banyak tempat yang kotor yang tergenangi oleh air, ya. Kalau ada airnya cepat-cepat kalian bersihkan atau kalian keringkan supaya tidak dijadikan sarangnya nyamuk. Nyamuk sekaligus dia bertelur itu telurnya tidak bisa kita hitung, tidak terhingga. Karena kenapa? Saking begitu banyaknya telur yang dia netaskan, ya. Jadi nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya ketika dia mau bertelur dia mencari tempat air, ya. Setelah bertelur, telur tersebut berubah menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk pun dia masih tetap tinggal di air tersebut. Dia setelah berubah menjadi jentik nyamuk menjadi pupa. Pupa pun masih berada di air yang kotor. Jadi untuk jentik nyamuk dan pupa gimana sih cara dia makan? Dia makannya melalui kotoran-kotoran yang ada di air tersebut. Nah, makanya kalau semuanya bak kamar mandi kita kotor, berarti di situ kita banyak menyimpan makanan-makanan untuk jentik nyamuk dan pupa nyamuk, ya, yang bisa menyebabkan banyak nyamuk nanti di rumah kita, ya. Setelah menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa, ya. Nyamuk dewasa dia tingkatnya dari air lagi, ya. Dia langsung terbang mencari mangsa. Mangsanya siapa? Yaitu kita. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga tubuh kita kalau nggak bersih, ya, kita nggak lindungi tubuh kita menggunakan kayak autan ataupun sarang-sarang nyamuk, atau kita tidur di tempat terbuka, tempat yang kotor, maka tubuh kita akan bisa digigit nyamuk, ya. Hasilnya kita akan sakit, ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang daur hidup lalat, ya. Lalat kita mulai dari telur. Setelah telur larva, setelah larva adalah pupa, setelah pupa adalah lalat, ya, lalat dewasa, ya. Jadi lalat itu sama halnya kayak nyamuk, ya. Dia juga berkembang biak dengan cara bertelur. Sekali bertelur dia banyak, nggak bisa terhitung, ya. Lalat biasanya dia suka tinggal di tempat-tempat yang kotor, ya, yang lembab.
ya. Jadi kalau seumpamanya di sekitar rumah kita banyak tumpukan sampah, ya, lalat akan senang ya tinggal di tempat tersebut. Karena kenapa? Dia nyaman di tempat-tempat tersebut, ya. Lalat itu bisa bertelur itu di tempat yang kayak lembab, banyak sampah, yang anget, ya. Jadi kalau kita ada makanan yang baru dimasak oleh mami kalian di rumah, ya, ketika hangat-hangat itu, jadi pastikan makanan kalian itu bebas dari nyamuk, dari lalat. Kalau semuanya ada lalat, bisa ada kemungkinan makanan tersebut bisa diteluri oleh lalat. Ujung-ujungnya kenapa? Kalian kalau sudah makan makanan yang dihinggapi lalat, ya, karena lalat itu membawa penyakit, ya. Kok bisa diceria? Karena kenapa? Tempat tinggalnya lalat itu di tempat-tempat sampah. Ketika dia setelah dia hidup di tempat sampah, kemudian dia hidup di makanan yang akan kita makan, itu bisa menyebabkan kita sakit perut. Karena kenapa? Karena kuman yang mereka bawa, ya, dia habis hinggap dari tempat sampah, kemudian hidup di makanan yang akan kita makan, ya, ujung-ujungnya kita akan sakit perut, ya. Makanya kita harus pastikan makanan yang di tempat kita harus tertutup dengan rapat. Pastikan lalat tidak bisa menghinggapi makanan yang akan kita makan, ya. Supaya di sekitar rumah kita gak banyak lalat, caranya gimana, teacher? Ya, pastikan itu tadi, ya. Pastikan rumah kalian bebas dari sampah, bebas bau. Karena kenapa? Lalat ataupun nyamuk itu gak suka tempat yang bersih, ya, gak suka tempat yang indah, ya, yang sejuk gak suka. Lalat itu suka sama nyamuk, sukanya tempat yang kotor, yang lembab, yang berair, yang bau, ya. Jadi kalau rumah kita bersih, kita pastikan bebas dari lalat ataupun nyamuk, ya. Jadi lalat telur, ya. Setelah telur dia berubah menjadi larva, ya. Larva ini tempatnya di sampah, ya. Dia bersarang di sampah. Setelah dia berubah menjadi pupa juga bersarang di sampah. Jadi larva dan pupa dia dapat makanan dari tempat-tempat yang kotor tersebut, ya. Jadi kalau kita banyak tempat kotor di rumah kita, berarti kita memelihara lalat ataupun nyamuk. Jadi pastikan rumah kita bersih, segar, dan harum, ya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan tentang poster, ya. Kalian bisa cek di halaman buku kalian, di halaman 91. Di situ kita akan mencoba membuat poster. Jadi ketika kita mau membuat poster, kita bisa ambil karton, kita bisa belah menjadi 2 bagian, ya. Nanti kalian bisa tempelkan gambar-gambar inti, ya. Kalimatnya yang singkat-singkat saja, ambil informasi-informasi yang penting, ya. Di situ contohnya kayak poster daur hidup hewan. Semuanya hewan apa terserah kalian, hewan lalat, nyamuk, ataupun ikan, terserah kalian mau daur hidup hewan apa, ya. Nanti kalian bisa tempelkan tahapan-tahapan dari hewan-hewan tersebut, ya. Umpamanya di sini kita kasih sekilas, kita akan membuat poster tentang daur hidup lalat, ya. Nanti ini kalian bisa kasih gambar telurnya, ya. Setelah itu kalian gambar larvanya, ya, kemudian kalian gambar lagi pupanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah lalat dewasanya yang siap terbang, ya. Nanti kalian bisa kasih kalimat yang penting atau yang menunjang untuk gambar tersebut. Jadilah poster kalian. Jangan lupa nanti di bawahnya dikasih nama. Itu untuk tugas kalian, untuk tugas bahasa Indonesia. Silakan buat poster tentang daur hidup. Untuk masalah hewannya kalian bebas. Setelah itu hasilnya bisa kalian kirim ke Google Classroom Teacher. Oke, kita lanjutkan PKN. PKN di sini kita akan membahas tentang saling menghargai kegemaran dan kebersihan tanggung jawab kita dan kerjasama.
Ya, jadi kita sebagai makhluk sosial, ya, masyarakat Indonesia yang patuh akan Pancasila dan undang-undang, kita harus menghargai antar sesama dari segi aspek, ya, baik itu dari kegemaran, cita-cita ataupun lain sebagainya. Ya, ketika kita menerapkan hidup saling menghargai antara manusia, antara sesama, maka itu akan menciptakan kerukunan antara kita. Kalau kita nggak saling menghargai, ya, itu akan menyebabkan perselisihan atau permusuhan di antara kita. Makanya menghargai dan menghormati itu sangat penting untuk kita, ya. Jadi teacher nggak mau anak-anak teacher nanti saling olok-olokan atau nggak mau menghargai antara satu yang lain. Kalau ada terdengar kayak gitu, nanti akan teacher kasih hukuman dia, ya. Teacher ini ngolok saya. Kalau kita mulai aktif belajar, kalau terdengar kayak gitu, ya, kamu nggak menghargai, nanti teacher akan tambahkan tugas kalian banyak-banyak, ya. Jadi kita dari mulai usia dini itu, ya, kita harus saling menghargai antar sesama. Jadi nanti ketika kita dewasa, ya, sikap saling menghargai itu akan sudah tertanam di jiwa kita, ya. Kita lanjutkan anak-anak, kebersihan. Tadi sudah kita singgung, ya, kalau rumah kita kotor itu akan menjadi sarang lalat dan sarang nyamuk, ya. Jadi pastikan kebersihan, ya, baik itu di dalam rumah, di dalam kelas ataupun di lingkungan rumah kita, itu pastikan lingkungan kita bersih, ya. Kebersihan itu nggak hanya tanggung jawab kita, nggak tanggung jawab mama, nggak tanggung jawab teacher, nggak tanggung jawab guru-guru di sekolah, enggak, ya. Tanggung jawab kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, ya. Jadi kalau semuanya kita mau membersihkan, jangan saling tunggu-tungguan, nanti aduh mama saya dulu, nggak boleh, ya. Ketika kalian bangun tidur, sempatkan terlebih dahulu untuk merapikan tempat tidur kalian, ya. Setelah merapikan tempat tidur, kalian bisa membantu ayah kalian atau ibu kalian melakukan aktivitasnya. Kalau ibu memasak, bantu ibu memasak. Kalau ayah mencuci motor ataupun menjaga adik, bantu ayah menjaga adik ataupun mencuci motor, ya. Jadi kalau semuanya kita menerapkan rasa tanggung jawab dalam diri kita akan kebersihan, tidak yakin kita akan bisa hidup sehat, nyaman, dan tentram, ya. Jadi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan itu nggak hanya dilakukan oleh kita saja, ya. Kita harus bekerjakan secara bersama-sama. Kalau semuanya kebersihan itu dikerjakan dengan cara bersama-sama, maka beban atau tugas yang kita lakukan itu akan terasa ringan, waktunya cepat selesai, nggak cepet capek. Contohnya, coba kalau semuanya di kelas kasih piket kelasnya itu satu anak satu hari, ya, pasti nggak akan selesai tugasnya. Karena kenapa? Yang dikerjakan banyak, nyapu lah, ngepel, bersihkan papan tulis, ngisi tinta, ya, ngelap jendela. Kalau semuanya dilakukan oleh satu anak tersebut bukannya belajar, malah menjadi OG atau OB sekolahan, ya. Makanya teacher bagi dalam satu hari ada 5 ataupun lebih anak yang tugas piket. Jadi kenapa? Jadi supaya pekerjaan tugas untuk membersihkan kelas itu cepat selesainya, ya. Jadi yang Andi membersihkan kelas, nyapu, sama Andina sebenarnya. Yang ngelap papan tulis ada Adi, yang ngelap jendela ada Ilham. Jadi pekerjaannya cepat selesai, nggak tunggu berjam-jam, dari lakukan dalam beberapa menit langsung selesai, ya. Jadi kebersihan intinya adalah tanggung jawab kita bersama. Alangkah lebih baiknya tanggung jawab tersebut kita kerjakan secara bersama-sama atau kerjasama supaya cepat selesai, ringan, dan tidak mudah capek. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang matematika, ya. Di sini teacher sudah memberi kalian soal cerita. Di sebuah peternakan ada 4 kandang ayam, setiap kandang berisi 125 ekor. Berapa jumlah ayam keseluruhannya? Mudah sekali, ya. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5 kita sudah belajar tentang matematika.
tentang perkalian, baik itu perkalian susun panjang, perkalian dengan mengkalikan setiap angkanya, ataupun perkalian dengan susun pendek, ya, susun bawah. Di sini teacher akan menggunakan cara yang menurut kita paling mudah, yaitu dengan cara susun bawah, ya, susun pendek, ya. Di sini berarti diketahui ada 4 kandang, dalam satu kandangnya berjumlah 125 ekor. Jadi berapa jumlah keseluruhannya, kita kalikan saja. 125 kita kalikan 4, perhatikan. 5 dikali 4 hasilnya 20, kita tulis nolnya, 2-nya kita simpan satu angka ke depannya, berarti di depan angka 5, ya, di atasnya untuk mempermudah kalian. 2 dikali 4 berapa hasilnya? 8. 8 ada simpanannya tadi 2, jadi berapa? 10 berarti kita harus tulis nolnya, 1-nya yang kita simpan di atasnya. Simpan lagi di depan angka ke depannya lagi, berarti di depan 2, berarti di atas 1-nya, ya. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4, karena ada simpanannya 1, jadi kita gunakan 4 tambah 1, yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 500 ekor, ya.